Nah, buat semua, selamat bergabung dengan Air Channel ya. Di pagi ini kita akan nge-review ataupun akan nge-vlog jalur, yaitu dari kawasan Parung Kuda sampai menuju Parakan Salak, Gunung Undut, Kelapa Nunggal dan sekitarnya. Jadi buat semua yang sudah bergabung ataupun yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa buat semua yang mau pergian, apalagi di malam hari ya, ke jalur Parakan Salak, Gunung Undut ataupun Kelapa Nunggal dan sekitarnya, mohon hati-hati, dikarenakan mungkin sebagian orang sudah tahu, bahkan yang sudah sering melewati jalur sini bisa dibilang sudah tahu medannya seperti apa. Dan buat yang pendatang ataupun yang baru-baru mendatang ke daerah Sukabumi, khususnya yang sudah merantau lama di kota ataupun dari kota yang ingin main ke sana, saudagar ataupun ke temannya ya, kawasan sekitar Parakan Salak dari jalur Parung Kuda ya, di Parakan Salak, Gunung Undut dan Kelapa Nunggal ke Badungan ke sana. Lagi kalau di malam hari, saya harapkan ataupun saya himbau ataupun saya beritahukan, mohon hati-hati ya, mohon hati-hati dikarenakan jalur kawasan Parung Kuda menuju Parakan Salak sekitar kebun kelapa ataupun perkebunan kelapa ya, ataupun perkebunan jarang, itu jalannya hancur. Mungkin buat para pemula ataupun orang-orang perantau ya, yang ingin main ke sanak saudara ataupun teman-temannya, diharapkan hati-hati karena jalur sini kita bisa lihat banyak lubang dan hancur sekali. Jalannya bisa dibilang ini bukan jalur ya, tapi susukan saat. Nah, ini dia. Jadi banyak kendaraan yang tersendat itu dikarenakan jalurnya jelek seperti ini, banyak lubang dan bisa mencelakakan para pengendara roda 2 dan roda 4 ya. Dan kita bisa dibilang sering juga ada perbaikan ya yang dilakukan oleh warga sekitar, namun kita bisa lihat warga hanya menutup si lubang dengan serpihan genteng, bata ataupun tanah kadang-kadang. Jadi bisa dibilang itu tidak efektif, bahkan mungkin tidak bisa membantu ya. Kalau untuk jangka panjang, mungkin untuk seminggu 2 minggu mungkin bisa membantu, tapi untuk jangka panjang sepertinya itu kita tahu semua itu tidak bisa. Dan sebagian jalan mungkin yang sudah tahu bisa dibilang bagus, tapi tidak terlalu bagusnya ya, bisa dibilang banyak, bisa dibilang tidak rata ya jeleknya. Dan kita akan coba terus lanjut dari sekitar Parung Kuda menuju sekitar Pakuwon, pabrik PT Dasarnya, dikarenakan jalur utama yaitu dari Parung Kuda menuju Pakuwon itu bisa dibilang sangat hancur sekali, banyak lubang, apalagi para pengendara di malam hari. Diharapkan hati-hati karena lubangnya bisa dibilang lumayan cukup besar dan dalam-dalam nih. Dan ini dia suasana saat ini sekitar sebelum zuhur ya, saya nge-review kawasan jalan utama, yaitu Jalan Raya Parung Kuda menuju Pakuwon. Kita bisa lihat jalurnya pun agak sedikit bisa dibilang sempit. Belum ada peluasan jalur dari pemerintah, pelebaran atau apa saya kurang tahu, tapi yang jelas inilah keadaan saat ini. Bahkan di trotoar sampingnya pun sudah pada rusak karena terbawa arus air oleh hujan ya. Dan itu bisa lihat bila kita menyalip satu mobil pun di jalur yang kita salip itu sudah sempit sekali. Dan di titik-titik tertentu mungkin yang sudah biasa melewati area sini sudah tahu ya, bahwa area sini itu benar-benar hancur ataupun rusak sebagian. Dan posisi saya sekarang ada di sekitar perumahan apa ya ini namanya, saya kurang tahu. Nah, ini dia
Bumi Parung Kuda, perumahan pusaka Bumi Parung Kuda sekitar situ. Ini area sini, area sini bisa dibilang agak sedikit jelek juga dikarenakan tidak rata ya, banyak lubang-lubang kecil. Namun mungkin yang sudah biasa melewati area sini sudah tahu ya di mana titik-titik yang benar-benar hancur, yang banyak lubangnya. Jadi buat para pendata ataupun yang baru berkunjung ataupun yang akan berkunjung kepada sanak saudara ataupun teman-teman di sekitar Parakan Salak, Gunung Hulu dan Kapanua sekitarnya, mohon dihati-hati dikarenakan jalurnya hancur ataupun banyak lubang, itu bisa mencelakakan ya. Apalagi kalau di malam hari menuju area sini itu sangat diharapkan pun dihimbau untuk lebih hati-hati dikarenakan semua tahu bahkan ada titik-titik rawan ya. Nah, kita coba salib, agak sedikit kesusahan dikarenakan yang sebelah saya harus pegang kamera dan yang sebelah harus pegang pedal gas. Oke, kita lanjut. Nah, entah masih berlaku atau tidak ya. Nah, dari mulai titik sinilah titik kerawanan di mana suka terjadi kejahatan ya. Bahkan mungkin beberapa tahun ke belakang ya, mungkin 1 tahun 2 tahun ke belakang ada. Untuk baru-baru ini saya belum mendengar atau saya tidak mendengar. Untuk beberapa tahun ke belakang, mungkin 1 tahun 2 tahun ke belakang, teman saya sendiri ya yang dikerja satu PT bersama saya tuh pulang sekitar habis maghrib sekitar jam 7-an. Nah, dari awal titik tadi itu sampai area sini nih, terus ujung sampai ujung sana titik rawannya kan masih, ntar saya kasih tahu ujung rawannya sampai mana. Dia tuh dipukul sama apa ya, dipukul sama besi Inggris sampai dia nggak sadarkan diri dan si motornya diambil. Dan kadang-kadang motifnya pakai motor ranking ya buat mengejar si mangsanya itu. Dan posisi kita sekarang masih di titik rawan tersebut. Namun untuk di tahun-tahun sekarang saya kurang tahu masih rawan atau tidak area sini. Tapi yang jelas rawan atau tidaknya dikarenakan dulu-dulunya area sini rawan, jadi intinya harus patut diwaspadai ya. Apalagi jalur sini susah untuk dibawa kencengnya dikarenakan jalannya hancur juga, banyak lubang-lubang. Jadi kalau untuk kecepatan 80 ke sana itu bisa membahayakan juga, takutnya kita menginjak lubang yang sangat dalam, itu bisa membahayakan. Jadi intinya bukan rawan si pembegal, juga rawan juga untuk kecelakaan dikarenakan jalannya itu yang sangat jelek. Nah, sampai di sini lah menurut pengetahuan saya ya, titik rawannya itu si begal beraksi. Nah, dari sini ke sana saya kurang tahu ya, tapi yang jelas dari sini ke sana pun sama. Untuk menuju ke perkampungan ataupun ke perumahan warga yang banyak rumah warga itu agak jauh, sekitar berapa kilo itu saya kurang tahu. Namun kita bisa lihat area sini pun jalannya sama, rusak, banyak lubang-lubang di tengah jalan. Dan kita bisa lihat mungkin bagi kalian yang sering melewati area sini tahu kondisi saat ini ataupun keadaan jalur Parung Kuda Parakan Salak seperti apa jalur ini. Banyak lubang dan jalannya pun tidak rata ya. Oke, kita lanjut ke depan, kita langsung lanjut. Saya akan coba review ke sampai PT Daswan Pakuwon ya. Dikarenakan titik sinilah yang menurut saya rusak, benar-benar rusak parah ya, dikarenakan banyak lubang. Nah, seperti lubang-lubang yang dalam ini. Jadi intinya kalau malam harus hati-hati, jangan sampai kencang-kencang juga ya, walaupun serba salah ya. Kalau kita pelan tapi keselamatan kita melewati lubang karena jalannya hancur. Tapi kalau kita pelan ya ada juga resiko lain seperti pembegal sialan itu. Tapi kalau kita kencang mungkin resikonya ya kita ngelinjak lubang yang dalam, area jalan yang rusak, itu pun bisa mencelakakan. Jadi intinya waspada dan hati-hati membawa motor, dikarenakan kencang pelan pun resikonya ada. Dan kita lanjutkan, kita bisa lihat inilah jalur lubang-lubangnya. Mungkin buat
setahunan ya, setahun kurang lebih setahun mungkin sudah kayak gini, belum ada perbaikan lagi. Tapi tahun-tahun ke belakang pernah diperbaiki, namun anehnya entah dikarenakan emang tanahnya tanah hidup ataupun jelek atau gimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas setiap diperbaiki pasti jalannya kayak gini lagi. Tapi yang jelas intinya buat pemerintah setempat ya, mohon diperhatikan jalur sekitar Parung Kuda, Parakan Salak itu banyak lubang dikarenakan bisa dibilang penerangan pun area sini kurang ya, kurang ada atau tidak ada ya, mungkin tidak ada ya, sudah penerangannya tidak ada, jalannya pun jelek, banyak lubangnya, jadi bisa dibilang benar-benar rawan kecelakaannya sangat tinggi sekali, apalagi buat pengendara kalau di malam hari ya. Jadi intinya mohon diperhatikan buat pemerintah, buat masyarakatnya, untuk keselamatan masyarakatnya, dikarenakan ini jalur utama ya untuk warga Parakan Salak ataupun warga sekitar Pohon, Pematutan dan Kalapanunggal sana di jalan utama, dan ada juga ya jalan alternatif di belakangnya. Mungkin kalau untuk Kalapanunggal ke sana ada jalur alternatifnya di belakang tadi ya, di awal titik rawan Pembegal itu ada alternatif ke situ ke kiri. Tapi kalau untuk warga Pakuwon ini adalah jalur utama mereka untuk pulang dari Parung Kuda, dan jalurnya pun seperti ini, banyak lubang dan sangat rusak sekali. Jadi buat pemerintah setempat ataupun Pemda atau apa sih kurang tahu ya, yang bagian perjalanan ataupun apa ya namanya, transportasi, jalur transportasi, mohon diperhatikan ya. Jalur transportasi kawasan Parung Kuda sampai Pakuwon PT Dosan itu bisa dibilang rusak parah, banyak lubangnya juga, apalagi pas di perkebunan belakang tadi yang tadinya perkebunan kelapa ataupun sawit, perkebunan kelapa, itu benar-benar rusaknya parah sekali, banyak lubang. Jadi mohon diperhatikan, semoga pemerintah pusat pun tahu jadi bisa langsung meninjau ke titik tersebut. Tapi yang jelas transportasi ataupun jalan umum itu kan bukan di apa ya, tanggung jawab pemerintah ya, bukan ditanggung oleh PT, mungkin seperti itu, karena kan ini untuk masyarakatnya. Jadi mohon diperhatikan buat pemerintah tempat ataupun pusat, jalan utama dari Parung Kuda menuju Parakan Salak, tepatnya dari sekitar stasiun Parung Kuda sampai PT Dasan Pakuwon itu bisa dibilang hancur parah, kondisinya banyak lubang dan bisa membahayakan para pengendara di malam hari, di siang hari pun bisa sangat berbahaya sekali buat para pengendara ya, apalagi di malam hari dikarenakan sudah lubang banyak, ada riwayat area titik tertentu, ada riwayat pembegalan juga, dan tidak ada penerangan juga ya, tidak ada sama sekali. Jadi mungkin kedepannya mohon buat pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat ya, jalur sekitar Pakuwon, sekitar Parung Kuda, dari awal stasiun Parung Kuda menuju PT Dasan Pakuwon sini nih, area sini itu jalannya hancur, dan mohon diadakan penerangan juga supaya memudahkan ataupun masyarakat bertransportasi dan tidak membahayakan nih. Dan saya akan coba belok ke area sini, dan ini adalah menuju sekitar jalur Kalapanunggal ya. Nah, area sini pun sama, bahkan di area sini lebih berbahaya lagi, banyak titik-titik yang longsor ya bisa dibilang, dan belum ada perbaikan juga dikarenakan terbawa arus air. Ya, sekalian kita melihat titik-titik rawan dari jalur Parung Kuda menuju sampai Pakuwon PT Dasan, dan dari PT Dasan ke menuju Kalapanunggal. Titik yang rusak parahnya yaitu titik area sini sampai sekitar jembatan Pematutan ya, area situ ya. Kalau kesananya mungkin saya kurang tahu karena saya jarang melewati area sana. Karena kalau sampai Pematutan itu bisa dibilang itu area menuju saya pulang juga, dan gitu ya situasi jalannya seperti ini karena kan terbawa arus air. Nah, ada lubang-lubang besar seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini bisa dibilang sangat parah sekali. Udah jalurnya kecil, kanan kiri belokan, dan kanan tebing kiri tebing. Di sini bisa dibilang bisa lebih membahayakan para pengendara.
mana ada titik yang rawan longsor, jalurnya itu pun sudah terkena longsor kan. Kalau nggak salah belum diperbaiki ya. Dan ini dia jalur rawan, bisa dibilang jalur-jalur yang rusak ya, sekitar PT Dasan sampai sekitar Pamatutan. Nah, ini banyak sekali, lebih parah lagi bahkan. Ini dia kondisinya. Jadi buat pemerintah tempat mohon diperbaiki jalur transportasi buat warga sekitarnya, dikarenakan mungkin karena Pak Presidennya jarang melewati jalur sini ya, jadi tidak terpantau oleh pemerintah pusat. Mungkin kalau ada Pak Jokowi lewat ke sini, beliau akan langsung sigap memerintahkan staf-stafnya perbaiki dan langsung memperbaiki. Dan ini dia titik-titik di mana rawan longsor, bahkan titik sini nih, area sini lebih rawan lagi. Nah, sini bahkan sudah ada penurunan tanah ke bawah. Nah, area situ. Dan di area sini titik kedua yang terkena dampak longsor ke bawah dan karena terbawa arus air hujannya. Apalagi kalau hujan deras, sini pasti penuh dan banyak yang jatuh juga. Nah, di sini lebih parah lagi kondisinya. Sekalian pemberitahuan ya buat pemerintah tempat supaya mereka mau menginformasikan ke pusat bahwa jalur sekitar Parung Kuda menuju sampai Pakuwon PT Dasan ini lebih parah, longsor ke bawah. Belum ada perbaikan juga. Dari PT Dasan sampai Pamatutan itu banyak titik-titik di mana benar-benar rawan celakanya sangat tinggi. Nah, ini sama terbawa arus air. Nah, oke, kita lanjut ke depan. Area poin dari PT Dasan sampai Pamatutan itu banyak sekali titik-titik yang akan terkena longsor, apalagi kalau hujan deras ya. Saya bilang mungkin akan longsor, tapi akan patah jalurnya, akan terputus. Dan kan ini bisa dibilang bukan jalan utama, bisa dibilang ya, walaupun ada jalan pintas untuk ke area sini, tapi tetap saja yang tidak tahu kasihan juga. Nah, sampai sinilah titik dimana jalur yang sudah rusak ataupun jalur rusak dan rawan longsor dikarenakan oleh derasnya air hujannya. Oke, buat semua, kita sudah sampai di area sekitar Pamatutan ya, jembatan Pamatutan. Ini dia, ini titik terakhir sampai sini yang terkena dampak air hujan, terbawa air hujan yang jalannya rusak. Intinya jadi semoga dari pemerintah ada perbaikan secepatnya dan ada penerangan lampu buat kedepannya dari sekitar Jalan Raya Parung Kuda, sekitar stasiun Parung Kuda sampai sekitar PT Dasan itu ada penerangan, dikarenakan itu perkebunan kelapa dan jarak di situ tidak ada penerangan sama sekali, dan jalurnya banyak lubangnya juga, jadi bisa membahayakan para pengguna jalan di malam hari, bahkan di siang hari pun bisa bahaya sekali. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.